Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gito Inspirasi. Kali ini saya akan membawakan materi seputar overview SAP. Sekitar overview SAP. Ya. Kalau kita lihat dari screen ini, inilah tampilan SAP yang mana hampir mayoritas perusahaan besar di Indonesia ini atau di seluruh dunia bahkan itu menggunakan SAP sebagai aplikasi penunjang bisnisnya. Apa itu SAP? SAP itu adalah sebuah software dari Jerman yang artinya adalah sub application product, atau kadang-kadang orang nyebutnya Sugito aja pusing gitu ya. Kebetulan nama saya Sugito, jadi Sugito aja pusing gitu. Oke, tidak perlu berpanjang lebar. Ini adalah screenshot layar utama SAP ya. Kalau kita lihat di layar SAP ini banyak banget isinya. SAP itu ada untuk membuat office, perkantoran, untuk logistik. Di logistik sendiri itu ada macam-macam, ada plant maintenance, ada quality management, ada macam-macam. Ada juga untuk accounting. Accounting itu banyak modul-modulnya. Ada juga untuk yang human resources, HR, itu juga menggunakan modul SAP. Information system juga menggunakan SAP. Jadi banyak sekali yang di ini. Jadi ada tool-toolnya juga sebagai administrator dari sini, administrator SAP, ABAPER-nya, untuk customizing aplikasi, dan masih banyak lagi. Jadi, kali ini saya akan memperkenalkan SAP, khususnya saya akan membawakan yang spesifik aja. Kali ini saya akan membawakan materi tentang atau overview tentang plant maintenance, SAP plant maintenance. Jadi di SAP ini tidak mungkin ada satu orang atau seseorang yang menguasai seluruh modul. Nah, seluruh modul SAP, karena modulnya banyak. Biasanya kalau orang yang menguasai modul SAP PM atau SAP Plant Maintenance, itu biasanya mereka juga menguasai SAP MM, Master Management, itu di logistik. Nah, oke. Kembali lagi ke SAP PM. SAP PM ini, SAP Plant Maintenance itu yang diurusi atau menanganinya adalah biasanya ada dua, yaitu masalah preventive maintenance dan corrective maintenance. Untuk preventive maintenance sendiri adalah seperti yang kita tahu, itu adalah suatu pekerjaan yang secara berkala, secara rutin ya, perawatan. Jadi contohnya ada perawatan alat-alat produksi, ataukah pompa, kompresor, blower, instrumentasi. Itu ada yang secara berkala, apakah dilakukan perawatan 6 bulan sekali, setahun sekali, 3 bulan sekali, itu namanya preventive maintenance. Kenapa preventive maintenance? Itu adalah digunakan untuk melakukan perawatan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kerusakan atau tidak terjadi malfunction terhadap equipment yang menjadi gagal untuk mendeliver fungsinya sesuai dengan desainnya. Nah, makanya diadakanlah namanya preventive maintenance. Nah, kalau corrective maintenance itu adalah memperbaiki suatu alat yang sudah rusak atau breakdown katakanlah, untuk mengembalikan ke dalam fungsinya semula. Itulah secara singkat pengertian corrective maintenance. Oke, di sini kalau kita lihat SAP preventive maintenance itu tidak lepas yang namanya dari master data. Ya, kalau kita melihat dari preventive maintenance itu tidak lepas namanya dari master data. Master data SAP itu biasanya paling tidak ada aset register. Aset register adalah kumpulan aset-aset yang ada di dalam pabrik atau dalam perusahaan untuk menjalankan operasional perusahaannya. Itu disebut, kalau di SAP disebut namanya functional location atau equipment ya, gitu. Nah, functional location sendiri itu dia ada namanya tikut yang digunakan, yaitu namanya IL01. IL01 itu tikut untuk membuat functional location baru. Kalau IL02 itu untuk merubah functional location yang sudah ada. Kalau IL03 itu hanya display. Biasanya kalau yang 03 itu display. Dan kalau 02 itu biasanya bisa merubah. Nah, kalau 01 itu biasanya membuat.
Dan ini biasanya rule-nya berbeda-beda, tidak semua orang mempunyai rule yang sama. Nah, pertama tadi adalah functional location. Begitu juga namanya kalau kita mau melakukan perawatan PM, itu selain functional location kita harus memiliki bill of material. Jadi masing-masing alat atau tag number itu mereka sudah memiliki material yang digunakan untuk melakukan perawatan apa. Jadi apa saja peralatan yang di situ yang ada di alat itu disebutnya bill of material. Nah, selain itu untuk melakukan PM kita juga harus memiliki yang namanya task list. Task list pekerjaannya apa gitu kan? Pekerjaannya untuk melakukan perawatan itu apa? Urutan pekerjaannya. Jadi kalau kita taruhlah PM ganti oli itu kan, ganti oli itu apa yang dilakukan? Pertama mungkin kan dipastikan bahwa ada koordinasi dengan operation atau orang yang menjalankan alat tersebut bahwa agar alat itu boleh dilakukan. Itu namanya nah itu ada sabotnya dengan task list. Jadi task list itu di sana ada juga tiketnya untuk membuat task list, untuk merubah task list dan untuk melihat saja. Nah, IA11, IA12, IA13 inilah tiketnya. Nah, di situ ada juga yang IA01, IA02 dan IA03. Macam-macam fungsinya berbeda-beda. Ya. Ada juga IA05, IA06. Ini kan di sini kan ada task list untuk functional location, task list untuk equipment, task list untuk general maintenance task. Di sini beda-beda tiketnya. Jadi beda-beda. Ada juga yang untuk list editing, IA08, IA09, IA10 dan sebagainya. Nah, untuk membuat ini diperlukan orang yang benar-benar sudah paham terhadap PM tersebut atau paham terhadap master data. Nah, jadi sekelas master data itu pertama kita punya asset register, kita punya task list. Nah, dari task list itu nanti dijadwalkan kita menjadi mempunyai namanya maintenance item. Maintenance item itu bisa dikatakan adalah sebagai embrionya PM, yang mana nanti dimasukkan dalam maintenance plan untuk mengatur penjadwalannya. Oke, saya lihat satu-satu ya. Kalau kita melihat task list itu tidak. Kalau kita melihat asset register, itu yang kita buka adalah IH01 bisa ya. IH01 itu biasanya kalau kita contohnya gini. Mungkin ini suatu alat contohnya gini ya. Contohnya itu aja. Ini saya mau editing, saya execute. Nah, itu nanti. Nah, ini aset-asetnya ketahuan semua nih. Asetnya ketahuan semua. Apakah berapa plan segala macam ada dalam semua. Nah, di sini ada hierarkinya functional location itu ada di sini, namanya functional location structure list. Nah, di sini inilah semua display alat-alat yang ada di suatu perusahaan. Nanti biasanya dia situ selain hanya ini aja, dia juga lengkap nih. Nah, kalau memang sudah disetting ada bill of materialnya segala macamnya. Cuman kalau untuk melihat ini tadi harusnya di depan ini kita ini kalau kita melihat bill of materialnya ini kita centang. Nah, ini kita centang. Jadi ini harus kita aktifkan. Bila enggak ya dia nggak akan keluar. Gitu kan. Jadi untuk melihat harus kita aktifkan semua. Contohnya ini kita lihat lagi ya. Strukturnya seperti apa. Nah, struktur itu nanti dia akan memunculkan seluruh list peralatan yang ada di company tersebut. Nah, ini contoh nih. Ini kan. Nah, di sini contohnya ini ada nih. Ini lengkap nih. Jadi ada nama company-nya atau asetnya. Terus dia ada subsistemnya. Ini 120, 130. Ini namanya subsistemnya. Ada juga dalam subsistem itu nanti ada main equipment-nya, contohnya ini di JNE slot catcher soalnya. Ada tag number-nya, ada equipment-nya, ada bill of materialnya. Nah, ini yang disebut namanya structure functional location. Jadi ada bill of materialnya. Ini jadi bill material itu material-material yang digunakan untuk saat tersebut. Jadi atau bisa dikatakan kalau seandainya peralatan kita pretelin satu-satu itu ada di namanya bill of material tadi. Jadi kalau kita pretelin satu-satu itu terjadi
banyak banget rincian spare partnya. Itulah rincian spare part itu yang disebut namanya bill of material. Bahasa SAP-nya seperti ini. Ini contohnya nih. Yang contohnya banyak. Jadi ini adalah peralatan-peralatan yang nempel di alat tersebut. Itu sekilas pengenalan functional location. Oke. Nah, setelah ini saya akan mengenalkan yang namanya, tadi kan asset register ya. Asset register. Nah, kalau kita udah punya asset register untuk melakukan perawatan PM, kita harus punya yang namanya maintenance item. Maintenance item itu kalau kita mau lihat displaynya pakai IP17 ya. Kita buka IP17, nanti kita bisa memunculkan IP17. Nah, kita bisa memunculkan alat-alat yang ada di company tersebut. Contohnya saya kasih contoh.